Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan doa kita semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Tentu keutamaan bulan suci Ramadan sangatlah banyak. Namun pada kali ini kita akan fokus kepada keutamaan bulan suci Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Kita sudah mengetahui bahwasannya puasa di bulan suci Ramadan adalah wajib dan senantiasa kita mendengarkan dalil-dalilnya. Namun kali ini, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan yang pertama yaitu adalah turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala ataupun turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu keunikan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, keampunan yang Allah berikan ini keampunan yang tiada batas dan untuk siapa saja. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini menjelaskan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketaatan ataupun ketakwaan ataupun dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Hadis ini sangat jelas menerangkan bahwasannya barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan juga melaksanakannya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Tapi perlu kita garis bawahi di sini. Dosa-dosa yang bagaimana yang akan Allah ampuni? Dan bagaimana proses kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyampaikan ada 3 syarat untuk kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin sepenuhnya bahwasannya puasa yang kita lakukan dengan harapan kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentu kita memahami dalam konteks hadis tadi, man shoma ramadhana imanan, konteks yang pertama adalah keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasannya kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua agar kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yaitu
kita semata-mata melakukan ibadah puasa itu harapannya adalah lillahi ta'ala, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mungkin orang lain melihat kita kalau kita tidak berpuasa, tentu kita berbeda dengan yang lain. Tetapi kita harus meyakini bahwasannya kita berpuasa di sini hanyalah lillahi ta'ala. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Yang ketiga, setelah kita meyakini yang pertama adalah keimanan kepada Allah, kemudian kita melaksanakan puasa dengan penuh keyakinan, mengharapkan ridha Allah, dan yang ketiga, tentu kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, yaitu tentu ini perbuatan-perbuatan yang akan merusak nilai-nilai puasa kita. Di antaranya seperti melakukan dosa besar. Dan ulama sepakat dalam konteks ini bahwasannya amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tentu belum tentu untuk bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan-perbuatan, baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dengan harapan ibadah puasa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan singkat kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan dengan keutamaan yang kedua. Apa itu keutamaan yang kedua? Turunnya Al-Quran. Ini merupakan keutamaan di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan ini dua keutamaan sekaligus menutup kajian kita. Keutamaan kedua, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan keutamaan ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rasulullah bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allah dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sidang jamaah daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian insyaallah kajian kita singkat pada hari ini. Jadi ada 3 keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Allah turunkan maghfirah atau ampunan. Dan yang kedua, diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat daku yang dimuliakan Allah. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.